Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurunungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno saat diasingkan di kota Ende. Dan mungkin tanpa kota Ende, ideologi bangsa negara Indonesia belum tentu ada. Karena di sini lahirlah 5 butir mutiara, 5 butir Pancasila. Rumah pegasingan Bung Karno di Ende. Dan itu replika patung dari Bung Karno-nya sendiri. Situs rumah pegasingan Bung Karno di Ende, Jalan Perwira nomor disensor ini, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini replikanya, replika patung Bung Karno. Ya kayak tadi sih, kayak tadi di depan itu. Itu dia sosok presiden pertama kita, Pak Soekarno. Ini mulai masuk ke bagian dalamnya. Daerah sini sebenarnya ini barang-barang bersejarah yang disimpan aja sih di sini. Ya misalkan bekas piring. Terus ada apa ini? Surat perjanjian cerai dan inggit Garnarsi. Ini surat keterangan kawin. Itu foto-fotonya. Itu Pak Soekarno sama Ibu Inggit kalau nggak salah, atau nggak tahu, saya lupa sih. Ini Pak Soekarno. Ini Pura Bali kayu. Di sini itu ruang tamunya. Ruang tamu, meja marmer dari almarhum Haji Muhammad Rota, kursi tamu dari Haji Muhammad Rota. Ini ruang tamunya. Di sini itu tempat Bung Karno tidur, tapi nggak boleh masuk karena ada pagar pembatasnya. Kita keliling-keliling lagi. Kalau di sini tuh kamar tidur mertua. Ini mertuanya sama anak angkat. Ini tempat kamar tidurnya. Ini ada lampu minyak. Zaman dulu penerangannya kayak gini, belum ada listrik itu. Ini itu tongkat Bung Karno nih, tongkat Bung Karno. Ini foto Pak Presiden pertama. Dan kan bener ini foto Ibu Inggit Garnarsi pada usia 35 tahun. Ini fotonya. Dan ke belakang ada apa ya ini? Ada buku-buku bersejarah sih tentang Bung Karno gitu. 100 tahun Bung Karno, revolusi belum selesai, segala macem. Di situ itu ada sumur. Di sumur itu tuh kalau nggak salah ada dapur nih, dapur. Ini tempat buku-buku juga. Coba masuk ke dalam. Itu kayaknya dulu bekas dapur deh. Juga sumur.
Saya tuh jauh-jauh dari Cirebon ke ND karena apa? Bukan karena suatu apa-apa sih sebenarnya. Cuman karena ingin mengenal lebih jauh aja tentang sejarah bangsa Indonesia di ND. Ya, karena di ND ini tercetuslah 5 butir Pancasila di kota ini, yang dimana 5 butir Pancasila itu menjadi ideologi bangsa negara kita. Nah, itulah mengapa saya jauh-jauh banget sampai ke ND, yaitu. Dan ini yang terakhir, ini tuh ada ruang semedi atau sholat. Nah, itu ruangannya. Mungkin ini aja video tentang rumah pegasingan Bung Karno. Dan Mi, gimana Mi kesanmu Mi? Mantap. Bagaimana tentang sejarah bangsa Indonesia? Aduh. Hah? Kok aduh? Ini itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan di sini pula lah presiden pertama kita, Presiden Soekarno itu mencetuskan 5 butir Pancasila, 5 butir ide-ide mutiara Pancasila, nilai-nilai Pancasila maksudnya. Nah, di sini itu di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurunungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini itu pohon sukunya. Itu ada lapangannya, lapangan apa ya? Tadi ada lapangan apa ya? Nah, ini itu presiden pertama kita, Pak Soekarno. Replikanya ketika waktu itu dia mencetuskan ide-ide 5 butir Pancasila itu. Dan di kota ND ini pula lah. Dulu itu saya hanya tahu itu dalam sejarah dan hanya cerita dari guru-guru sejarah saja. Tapi ketika saya beranjak dewasa, akhirnya saya tahu sejarah itu ada, dan di sini pula lah Bung Karno mencetuskan Pancasila. Mengenal sejarah lebih dekat di kota ND. Buat kalian yang mau ke kota ND di Taman Renungan Bung Karno, nanti bisa dipandu sama bapak ini. Bapak siapa namanya? Nama Kalianus Nusa. Siapa? Kalianus Nusa. Oh, sama Pak Kalianus. Nah, beliau itu wawasannya luas banget sih tentang sejarah. Lagi mencoba menulis 2 buku juga tentang Soekarno. Kalian bisa sharing cerita juga sama bapak ini kalau misalkan ada di Taman Renungan Bung Karno. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Saya mau pulang dulu Pak, pamit. Sip, sampai bertemu lagi Pak.